Oh Surabaya, kota kenangan, takkan ku lupa. Di sanalah, di Surabaya, sejak pertama kita berjumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Nama saya Lailatul Farika, kelas 8C nomor absen 19. Hari ini saya akan melakukan karya wisata bersama keluarga. Kali ini saya dengan kakak saya. Halo teman-teman, hari ini Minggu 8 Februari 2026 kami akan melaksanakan karya wisata bersama keluarga. Ayo coba tebak, kota mana yang akan kami kunjungi? Ya betul, kami akan mengunjungi salah satu kota besar di Jawa Timur. Kota tersebut adalah kota Surabaya. Kami akan mengeksplor dan mengenal lebih dekat kota Surabaya. Mau tahu keseruannya? Yuk ikutin kami. Pagi ini adalah suasana stasiun Bojonegoro. Di sini kami akan menaiki kereta komuter lain Blora-Sura. Kalian bisa memesan tiket lewat KAI Akses di smartphone kalian masing-masing. Biasanya untuk perjalanan ini kalian bisa pesan tiketnya H-7 loh, melihat jadwal keberangkatan keretanya di aplikasi tersebut. Dan ini kami menaiki di jam pagi, jam 5.13 dan akan sampai di stasiun Pasar Turi pukul 7.39. Kita lagi jalan di jalur 2 untuk menunggu kereta Blora-Sura. Nah, ini sudah datang keretanya teman-teman. Kita tunggu sampai keretanya berhenti. Kebetulan kami berada di gerbong 5 ekonomi dengan tempat duduk 8A dan 8B. Yuk tunggu dulu yuk, aku cepetin ya untuk videonya. Ikutin terus keseruan kami. Ini kita sudah masuk di gerbongnya dan kita mencari tempat duduk. Nah, di mana ya? Di mana ya? Nah, ini dia 8A, 8B. Kita duduk dulu. Nah, ini first time kami traveling dan pertama kali naik kereta api. Seru juga ternyata. Sudah pukul 5.20. Kereta akan berangkat. Selamat pagi teman-teman. Ini adalah suasana pagi dari dalam kereta. Ini sudah di peron duduk. Kita akan sekitar 3 kali peron, nanti kita akan tiba di Pasar Turi. Oke teman-teman, kita sudah tiba di stasiun Pasar Turi, Surabaya. Kita akan turun nih, lewati gerbong nih. Yuk, ikutin kita. Ini sudah sampai jam 7.39. Dah gak kelihatan nih teman-teman wajah kita. Sudah sampai. Pengalamannya sih seru naik kereta. Pasar Turi kali ini sangat padat merayap, ramai sekali. Lihat ini teman-teman, tidak ada space untuk kita berjalan. Dari sisi kanan maupun sisi kiri ini full manusia. Oke teman-teman, kita sudah keluar dari stasiun Pasar Turi. Di sebelah kanan ada Solaria, ada Roti O. Di depan ada Indomaret. Kita mau ke Jalan Semarang. Nah, kita belok ke kanan menuju Jalan Semarang. Mana ya? Nah, kita ikutin aja arah jalan ini lurus. Nah, di sebelah kanan ini ada jalan kecil. Kita lewat sini teman-teman. Nih, di jalan ini
kita masuk ke gang sempit ini. Kita lurus dan kita berhenti di depan toko buku untuk menunggu Wirawiri. Nah, ini teman-teman, kita sudah berada di depan toko buku penyebar ilmu Surabaya. Di sini kita berhenti sambil nunggu Wirawiri. Nah, ini haltenya teman-teman. Kita sudah berada di dalam Wirawiri yang merupakan alat transportasi Surabaya dari Pemkot Surabaya. Harga tiket untuk umum 5.000 per orang dan untuk mahasiswa atau pelajar yaitu 2.500 per orang. Untuk pembayarannya, tiket ini hanya bisa dibayar melalui QRIS. Nah, kita turun di alun-alun Contong. Dari Wirawiri kita beralih naik Surabaya Bus. Nah, untuk tiketnya kita masih sama pakai Wirawiri yang tadi ya teman-teman. Nah, ini kita akan berhenti di Jalan Gubernur Suryo dan kita akan jalan kaki menuju ke Balai Kota Surabaya atau yang biasa dikenal dengan alun-alun Surabaya. Nah, ini kita sudah sampai di Balai Kota Surabaya atau biasa teman-teman mengenalnya adalah alun-alun Surabaya. Kali ini ada event teman-teman, ada perayaan menjelang Imlek. Nah, kita menuju ke iTourism Surabaya untuk menukarkan tiket kami. Nah, kita sudah berada di Surabaya Tourism Information Center. Kita akan menukarkan tiket kami untuk diganti dengan menjelajah kota Surabaya bersama tour guide dari SSCT. Nah, ini suasananya di dalam Surabaya Tourism Information Center. Nah, kita akan berkeliling Surabaya pukul 9 hingga 11 pagi teman-teman. Nah, ini masih jam setengah 9-an, kita tunggu guide-nya untuk datang. Nah, kita sudah berada di depan iTourism, sudah ada guide-nya teman-teman, namanya Cak. Kita semuanya penjelasan dari Cak Regi. Di Surabaya namanya Cak Ning, tapi pagi hari ini Ningnya nggak ada gitu ya, karena Ningnya sibuk urusan. Nah, ini lagi di absen teman-teman, sambil kita akan dikasih ID card sebagai visitor. Oke, kita tunggu aja nih Cak Regi untuk mengabsen peserta atau visitor yang akan ikut keliling Surabaya bareng SSCT. Nah, ini kita dikasih tanda pengenal atau biasa kita sering sebut dengan nama ID card ya teman-teman. Nah, itu sebagai tanda bahwa kita adalah pengunjung atau visitor yang akan ikut dalam kegiatan jalan-jalan keliling Surabaya bersama SSCT. Nah, mari kita dengar dulu ya teman-teman penjelasan dari Cak Regi. Harmoni lokasinya lumayan jauh dari sini teman-teman ya. Bahkan pagi hari ini itu kita akan banyak menghabiskan waktu untuk di jalannya ya, kira-kira seperti itu, karena pulang perginya lumayan jauh, jaraknya, durasinya juga lumayan lama. Dan itu kalau teman-teman mau dapat experience lebih banyak di busnya, nah ini cocok untuk hari Minggu ya, karena kita hanya turun di satu tempat, Taman Harmoni itu tadi, dan nanti teknisnya di Taman Harmoni akan saya kasih free time, waktu bebas. Jadi nanti silakan teman-teman explore sendiri di Taman Harmoni dengan waktu yang nanti kita akan sepakati bareng-bareng ketika sudah sampai di situ. Silakan dimanfaatkan waktu yang ada, gitu ya. Oke, sebelum kita sama-sama berjalan menuju bus SSCT-nya, mari kita berkenalan karena kurang afdol rasanya kalau kita langsung menuju busnya tanpa tahu ini kita lagi ada di mana, gitu ya. Ini gedung apa, ceritanya seperti apa, gitu. Nah, pagi hari ini kita lagi ada di meeting point. Ini ada namanya Balai Pemuda Surabaya. Dan kita lagi ada di Balai Pemuda Surabaya atau beberapa waktu belakangan ini, beberapa tahun terakhir dikenal juga sebagai alun-alun Surabaya. Nah, itu di tikungan jalan tuh di belokan ya, itu ada tulisannya tuh alun-alun Surabaya. Ruangan untuk main biliar, ada ruangan untuk berdansa, gitu ya. Jadi ada semacam mentor gitu, memang untuk dansa mereka. Notabene salah satu kegiatan favorit tanah Eropa.
kemudian ada restoran, bar, gitu ya, jadi sangat banyak semacam one-stop entertainment. Nah, dulunya yang boleh masuk ke dalam sini hanyalah kalangan mereka sendiri, diperkuat dengan keberadaan satu plakat. Cuman sekarang kita sudah nggak bisa lihat plakatnya karena kita sudah terbebas ya dari masa-masa itu. Cuman dulu hal yang umum di masa-masa kependudukan Belanda ada semacam plakat, biasanya ada gambar anjingnya. Tuh ya, mungkin teman-teman, ini tadi ada yang dari Bandung ya. Nah, Braga, saya waktu itu pernah ke Braga, itu masih ada yang 1-2 gedung menempel plakat ini gitu ya. Ada plakat, ada gambar anjingnya, kemudian ada bahasa Belandanya. Bunyinya seperti ini, Verboden Vonenden en Englander, artinya adalah pribumi dan anjing dilarang masuk. Ya, jadi pada saat itu teman-teman, karena memang ya orang-orang kita sedang berada dalam masa tekanan Belanda pada saat itu ya, jadi disetarakan seperti hewan bahkan. Tapi lambat laun rupanya mereka juga membutuhkan tenaga orang-orang kita, orang pribumi, karena kalau tadi saya sempat mention di sini ada resto. Oke teman-teman, kita lanjut untuk menaiki bus SSCT ya. Ini adalah gambaran bus SSCT. Kalian bisa naiknya dengan war tiket H-1 untuk keberangkatan. Keberangkatannya bisa di hari Jumat, Sabtu, dan Minggu ya. Kalian hanya bisa memesan tiket di tiketsurabaya.com. Nah, kalian buka tuh webnya. Nah, pantengin dari jam 8.50 karena tiket ini akan di-up di jam 9 pagi teman-teman. Nah, kita bergelut dengan 22 orang untuk mendapatkan satu tiket ini. Ingat ya teman-teman, pembelian tiket hanya bisa melalui online di tiketsurabaya.com. Nah, untuk tiketnya sendiri ini dengan tarif 10.000 per orang. Untuk jamnya jam 9 pagi kita mulai berangkat dan ada 2 sesi dalam kegiatan ini. Di sesi pertama ada di jam 9 sampai jam 11 dan sesi kedua ada di jam 1 sampai jam 3 sore. Kali ini kita di sesi pertama ya teman-teman. Nah, setiap harinya untuk wisatanya ini akan berbeda-beda teman-teman. Kalian juga bisa lihat di websitenya tersebut. Ini sudah ada di dalam bis SSCT. Dan kita lagi mendengarkan Cak Regi bercerita tentang sejarah Surabaya ini. Nah, ini di sebelah kiri ada mall terbesar atau GM, Grand Galaxy Mall ya teman-teman, Galaxy Mall Surabaya. Nah, Grand City. Nah, kita ada di Grand City. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Oke teman-teman, untuk wisata pertama kita sudah sampai di Taman Harmoni. Nah, kita lagi berkeliling menelusuri Taman Harmoni. Ramai sekali teman-teman di hari Minggu ini. Ya, sedikit mendung suasana pada pagi hari ini. Ini kita melihat ada atraksi reog teman-teman. Nah, pengunjungnya padat sekali. Kalian bisa lihat sendiri kan? Nah, ya kan teman-teman? Oke teman-teman, kita ada di Taman Harmoni. Kita semak wawancara dengan Cak Regi dulu ya teman-teman. Oke. Saya Kak Regi. Sudah berapa lama menjadi OJT? Udah dari tahun 2019, jadi total udah sekitar 6 tahun lah, 6 tahunan. SSCT setiap minggunya beroperasi pada hari Jumat, Sabtu, dan Minggu. Jadi dalam 3 hari dalam 1 minggu. Kemudian dalam 1 hari ada 2 sesi. Jadi ada sesi pagi dan sesi siang. Sesi pagi jam 9 sampai jam 11,
kelas yang sesi siang biasanya jam 1 sampai jam 3 sore. Kalau destinasinya kita tematik destinasinya SSJT, jadi setiap 2 atau 3 bulan sekali berganti menyesuaikan momen. Kalau untuk sekarang ini karena sebentar lagi ada peringatan Hari Raya Imlek ya, jadi sebetulnya momen Imlek itu foto-fotonya itu yang ada kelenteng-kelentengnya. Contoh kalau di edisi sekarang itu ada rute ke kelenteng Pak Tudyo, kemudian ada juga ke salah satu kampung wisata yang dulunya itu menjadi tempat tinggalnya orang-orang Tionghoa, kira-kira seperti itu. Mungkin setelah ini akan berganti ke rute Ramadan ya, karena memang akan masih bulan Ramadan. Terakhir, bagaimana caranya bila teman-teman ingin ikut atau gabung di SSJT? Kalau pengen ikut SSJT bisa daftar melalui website H-1 dari jadwal keberangkatan. Jadi misalkan kalau mau naik hari Minggu, daftarnya bisa di website pada hari Sabtu setiap jam 9 pagi. Jadi pemesanan tiketnya itu dibuka setiap jam 9 pagi H-1 dari jadwal keberangkatan. Websitenya tiketwisata.surabaya.go.id. Terus bisa standby aja di situ ya setiap jam 9 pagi, karena biasanya setelah dibuka nggak butuh waktu lama, kuotanya bisa full. Jadi memang kalau mau naik SSJT ini benar-benar siapkan waktu, tenaganya juga untuk rebutan tiket. Iya sama-sama. Iya sama-sama. Nah, ini aku bersama kakakku mau memberi makan rusa, teman-teman. Nah, kita beli dulu ya makanannya. Ini 1 gelas ini adalah 5.000. Nah, rusa makan rusa makan rusa. Nah, nggak mau kesini teman-teman rusanya. Dipanggil-panggil nggak mau kesini. Kan. Mungkin rusanya kenyang teman-teman. Nah, nggak mau kesini. Aku lempar aja. Nah, dimakan teman-teman, ternyata dimakan sama rusanya. Oke, lagi. Nah, oke teman-teman, ini adalah tujuan wisata selanjutnya, yaitu di rumah Hos Cokro Aminoto. Nah, ini berada di Jalan Peneleh nomor 7. Nah, kita masuk gangnya ya teman-teman. Di sini banyak bangunan-bangunan tua, dan rumah-rumah di sini masih tergolong bangunan tua ya teman-teman. Nah, kita lurus aja. Nah, di sebelah kanan itu sudah terlihat bangunan berwarna hijau teman-teman. Disitulah Museum Hos Cokro Aminoto. Nah, ini adalah rumah tinggal Hos Cokro Aminoto. Museum Hos Cokro Aminoto di Jalan Peneleh, Surabaya adalah rumah bersejarah kediaman pemimpin Sarekat Islam Hos Cokro Aminoto yang diresmikan sebagai museum pada 27 November 2017 oleh Tri Risma hari ini. Rumah ini menjadi saksi bisu tempat Indikos Soekarno Muda serta lahirnya pemikiran tokoh pergerakan nasional seperti Samaun, Muso, dan Kartosuwirjo. Pada awal abad ke-20, rumah di Peneleh Gang 7 ini menjadi pusat pergerakan dan diskusi ideologi para pendiri bangsa di bawah bimbingan Cokro Aminoto yang dikenal sebagai guru para pendiri bangsa. Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno pernah menetap atau indikos di rumah ini saat menempuh pendidikan di HBS Surabaya. Rumah ini sempat dijual pada tahun 1921 dan berpindah tangan beberapa kali, hingga akhirnya diambil alih pemerintah kota Surabaya setelah diketahui pentingnya nilai sejarahnya. Museum ini menampilkan 143 koleksi, termasuk kamar kos Soekarno di lantai 2 atau loteng, foto-foto sejarah, dan perabotan lama yang menggambarkan suasana tempat tinggal pergerakan. Museum ini kini beroperasi sebagai destinasi wisata sejarah yang memberikan wawasan tentang perjuangan dan kehidupan Hos Cokro Aminoto. Nah, di tempat ini merupakan pertemuan-pertemuan para pemimpin nasionalis di masa lalu, di mana mereka merencanakan strategi-strategi penting untuk mencapai kemerdekaan nasional. Rumah ini juga menjadi tempat tinggal bagi sejumlah pemuda yang kemudian menjadi tokoh-tokoh penting dalam sejarah Indonesia, termasuk Insinyur Soekarno, Alimin, Muso, dan Suherman Kartowisasro. Tempat ini dulunya merupakan kediaman dari tokoh sejarah Indonesia Hos Cokro Aminoto,
yang kemudian diubah menjadi sebuah museum dan dikelola oleh pemerintahan Kota Surabaya, terletak di Jalan Peneleh 7 nomor 29 Surabaya. Museum ini didirikan pada tahun 1974 oleh Yayasan Pusat Dokumentasi Sastra, Sejarah, dan Kebudayaan. Museum ini tetap mempertahankan bangunan yang asli yang pernah menjadi kediaman Hos Cokro Aminoto. Nah, kita sudah berada di lantai 2 di Museum Hos Cokro Aminoto, yang mana lantai 2 tersebut adalah Kos Insinyur Soekarno. Mari kita lihat di dalamnya ya teman-teman. Nah, di sini Insinyur Soekarno pada masa muda kos di rumahnya Hos Cokro Aminoto. Ini adalah loteng di mana pada masa mudanya Insinyur Soekarno, dia pada saat kuliah tinggal di rumah Hos Cokro Aminoto. Lanjut, Museum Rumah Kelahiran Bung Karno terletak di Gang Pendean 4, nomor 40, Kelurahan Peneleh, Surabaya, merupakan rumah bersejarah tempat Soekarno lahir dan dibesarkan. Kini dibuka untuk umum sebagai situs cagar budaya yang menampilkan foto-foto, koleksi barang, dan cerita perjuangan Bung Karno. Di rumah ini, Presiden pertama Indonesia lahir pada tanggal 6 Juni 1901, sekaligus tempat Soekarno menghabiskan masa kecilnya. Dan di kawasan tempat tinggalnya ini, juga Soekarno muda mempelajari politik dan agama bersama Hos Cokro Aminoto. Rumah sederhana ini kini menjadi bangunan cagar budaya bersejarah sejak tahun 2013 yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah Kota Surabaya. Di dalamnya terdapat koleksi perjalanan keluarga Soekarno dalam bentuk video pemetaan dan teknologi realitas berimbuh. Di ruangan kedua ini ada sebuah kursi yang mana ketika kita duduki, kursi tersebut akan menampilkan atau menayangkan film kelahiran Bung Karno. Dan di ruang berikutnya ada film dokumenter merupakan sejarah kelahiran Bung Karno hingga saat dia akan wafat ya teman-teman. Selanjutnya mari kita dengarkan narasumber atau pengelola rumah kelahiran Bung Karno ini ya teman-teman. Nah, Kak, ini kan dari sana aku lihat kan Nyoman sama Sukeni itu menikah dan mempunyai anak Sukarmini. Nah, apakah Sukarmini ini adalah ibu dari Soekarno atau bagaimana ya ceritanya? Boleh diceritakan sedikit bagaimana ceritanya? Oke, jadi Raden Sukeni itu nama ayahnya dan ibunya itu namanya Ida Yunyamatrai atau nama populernya itu Srimben. Srimben. Iya, nama populernya. Nah, kemudian Sukeni sama Ida Yunyamatrai ini menikah, punya anak pertama namanya Sukarmini. Oke. Nah, jadi Sukarmini ini saudara perempuan satu-satunya Soekarno, anak pertamanya. Kemudian si Sukeni sama Ida Yunyamatrai ini ngelahirin lagi Soekarno, anak laki-laki. Berarti dari pernikahannya Ida Ayu sama Bapak Sukeni itu melahirkan berapa putra-putri ya, Kak? Satu putri dan satu Putra. Oke. Oke, sekarang mau tanya untuk di rumah kelahiran Bung Karno ini sudah berdiri sejak kapan ya? Maksudnya sudah beroperasi sejak kapan gitu? Kalau untuk peresmian museumnya ini itu dari tahun 2023. Baru. Jadi sebelumnya kan waktu Soekarno dilahirkan di sini itu rumahnya sewa atau kontrak. Nah, Oke. jadi setelah Soekarno pindah, karena kan memang dia tinggal sesuai dengan daerah tempat ayahnya ditugaskan. Nah, sempat juga di Tulungagung seperti itu Kak, di Tulungagung, terus di Mojokerto. Nah, waktu itu juga Soekarno ini juga sempat berguru atau kos di tempatnya Hos Cokro. Iya, oke. Berarti ini adalah tempat kelahirannya ya? Iya, tempat lahirnya aja. Tempat lahirnya aja di sini. Iya, jadi setelah Soekarno pindah, rumah ini juga berpindah tangan Kak. Karena memang rumah sewa waktu itu. Karena kan Oke. ekonomi dari orang tuanya juga mungkin untuk membeli rumah masih belum mampu. Oke, Kak. Sewa.
Oke Kak, terima kasih ya Kak. Wisata selanjutnya adalah Sumur Jobong. Sumur Jobong terletak di Jalan Kampung RT 1 RW 13 Pendean Gang 1 Peneleh, Surabaya. Merupakan artefak peninggalan bersejarah dari zaman Majapahit dan kerap digunakan untuk kegiatan spiritual. Sumber ini ditemukan secara kebetulan saat warga sedang melakukan penggalian tanah untuk proyek pembangunan box culvert di kampung pada 31 Oktober 2018. Jadi di Kampung Tengah ini itu sudah sejak zaman Belanda di era 1800-an ya. Nah itu kan kedalamannya 40 cm. Terus yang di sebelah sana kan banjir selatan tuh. Banjir. Nah itu maunya itu warga itu dijalankan gitu loh, supaya nggak banjir. Nah jadi diganti sama box culvert yang ukuran 60 kali 40. Nah karena diganti box culvert kan digali. Digali itu dari kedalaman 80 cm itu waktu dipadel cetas loh. Nah ternyata ini ada benda keras ini. Bata-bata ini. Bata-bata ini. Nah, terus dihentikan sejenak, digali pelan-pelan. Ternyata ini ada di bawah got. Ini kan beton ya. Di bawah got ini ada batu bata yang ditata. Nah, setelah dibongkar batu bata ini diambil, ternyata di bawahnya ini ada sumur gitu. Jadi kita nggak tahu. Ada sumber gitu ya mata air? Masih sumur berupa kayak sabit gitu loh. Nah kita nggak tahu sabit ini apa, itu benda apa. Kali lagi sampai bentuk lingkaran, tapi kita juga nggak tahu ini benda apa. Itu logam apa, keramik apa, semacam dari tanah liat yang dibakar itu, tembikar, gerabah, kita kan nggak tahu. Nah sore itu kan temuannya kan agak sore waktu itu, semakin gelap dilanjutkan besok. Nah besok itu terang baru kelihatan, oh ternyata ini dari bahan terakota. Terakota itu tanah liat yang dibakar. Nah di dalam sumur itu ada tulang-tulangnya. Ya ini tulang-tulangnya. Jadi ada tulang rusa, ada tulang hewan, tulang manusia. Nah terus juga ada benda-benda ini, can-can tembikar ini sama keramik. Ini dilihat sini. Kok ada mangkok juga ya? Iya mangkok Cina, retak 1000. Jadi ini masih asli retak 1000 kan. Nah terus kemudian dilaporkan ke Pak Lurah ke lapor ke Disparta, sama Disparta di respon. Terus Disparta juga mengajak UNER bekerjasama untuk meneliti. Setelah itu habis diteliti sama Bu Risma, benda-benda ini dibawa ke lab di Universitas Canberra liquid carbon ya. Di lab ternyata hasilnya benda-benda ini itu di zaman era Majapahit 1430. Ya, kaget warga, nggak nyangka ternyata di kampung ini ada penduduk itu di zaman Majapahit. Jadi nggak nyangka warga itu kalau ada benda-benda di zaman Majapahit. Bukan peninggalan Majapahit ya, zaman Majapahit. Nah terus apa itu akhirnya dinobatkan juga untuk sementara ini ya. Kampung kami ini dinobatkan sebagai kampung tertua di Surabaya, dan
pemukiman pertama kali di Surabaya. Karena yang lain belum ada yang ditemukan ya. Iya. Terkecuali kalau ada yang ditemukan lagi lebih tua, gugur menurut ilmu sejarah kan begitu. Jadi kampung Pandian ini, kampung Penele ini, kawasan Penele ini adalah kampung tertua di Surabaya dan pemukiman pertama kali di Surabaya. Kenapa kok dinamakan dengan nama Sumur Jobong? Iya, sumur Jobong itu bukan hanya di sini ya. Jadi sumur yang bibirnya itu terbuat dari terakota itu dinamakan sumur Jobong. Jadi bukan hanya di sini, termasuk di Mojokerto. Kalau di Kediri ada, ya dinamakan sumur Jobong. Gitu. Sumur Jobong itu adalah sumur yang bibirnya dari terakota. Nah, itu kan ada Iya. katanya Di- tuh dua itu tembus ya, Pak? Apanya? Ya dari sana nanti bisa masuk ke bawah. Nah, Iya. nah, Ini sudah lihat sebetulnya. belum. Nah, ini waktu ditemukan, waktu dibongkar ya ini. Kedalaman 80 cm. Ya. Kalau ini sudah dibongkar ya. Ini ada ini. Nah, Oh, sudah ada itu terakota yang itu. iya, ya ini sumurnya ini. Jadi waktu digali, sumur ini ditutupi batu bata itu, ditutupi. Baru di atasnya itu base beton zaman Belanda. Nah, itu ditemukan pada tanggal 31 Oktober. Nah, ini salah ini. Salah Ketik, penulisan, iya. bukan 1 November. 31 Oktober 2018. 2018. Nah, terus kemudian dilaporkan Pak Lurah, dilaporkan ke Dinas Pariwisata. Nah, tanggal 1 November itu baru itu tim dari Trowulan itu datang ke sini untuk meneliti. Nah, ini foto-fotonya. Akhirnya diresmikan sama Bu Risma sebagai cagar budaya. Nah, seperti ini dalamnya ini. Biasanya tuh dibuat apa ya, Pak? Apa? Kok itu dibuat cuci atau gimana itu sama orang-orang itu? Ya untuk siram-siram ini tanaman ini. Gitu. Ya orang-orang sudah nggak ambil sumur itu karena setiap rumah sudah punya sumur. Iya, iya. Kalau misalkan setiap rumah ini nggak ada sumur ya ambil di situ. Kalau dulu kan zaman Majapahit kan orang itu kan nggak semua punya sumur dan tidak semua membuat sumur. Jadi satu sumur dibuat orang banyak. Nah, sebelum ada sumur orang itu kan mengambil air dari sungai. Makanya ini dinamakan desa tepian sungai. Desa tepian sungai itu karena dulu masyarakatnya itu hidup itu di tepi sungai karena ada air gitu loh, supaya nggak jauh-jauh. Nah terus kemudian masyarakat semakin jauh banyak. Nah yang terakhir ini kan jauh dari sungai. Iya. Daripada jauh-jauh buat sumur di tengah, diambil orang banyak. Lama kelamaan di zaman Belanda pemikiran orang semakin modern. Ya nggak satu sumur, masing-masing rumah buat sumur sendiri, gitu kan. Oke. Nah ini kunjungan mahasiswa Australia. Iya, Jepang. Ada dari Jepang. Nah yang dari Australia ini unik. Ada cerita lucu. Ketika berkunjung, mereka itu di momen saatnya Idul Kurban. Jadi orang Australia ini kaget. Loh ini gimana ini negara Indonesia ini? Kok di perkampungan ini ada orang yang berternak sapi kok diperbolehkan gitu. Ada peternak kambing. Ini gimana perkampungan kok dibuat ternak kambing, ternak sapi ini? Ini kalau di negara saya nggak boleh, dilarang ini. Diberikan tempat khusus sama pemerintah. Ini pemerintah kok membiarkan? Mereka kan nggak tahu bahwa ini bukan setiap hari seperti ini. Nah, itu adalah momen-momen ketika di saat dia korban. Nah, karena unik, wah, foto dia sama sapi, foto sama kambing, Ya, oke. ngelus-ngelus sapi gitu. Nah ini foto.
ketika diresmikan sama Bu Risma. Bu Risma waktu itu masih wali kota. Alhamdulillah waktu itu wali kotanya Bu Risma tanggap, cepat langsung tanggap. Ini tulang-tulang. Jadi yang di etalase itu enggak semuanya dipajang. Sebagian dibawa ke mungkin ke museum Siola. Nah, segini banyaknya temuannya ini. Oke. Nah, ini kuburannya. Ngobrol di sini kan ngapain? Yang waktu masuk koran pos. Nah, teman-teman, ini adalah salah satu hasil karya lukisan dari salah satu orang atau warga dari gang kampung ini. Nah, ini yang kecil di harga 5.000 dan di lukisan yang besar di harga 15.000. Nah, ini adalah salah satu lukisan-lukisan karya beliau ya, teman-teman. Kali ini kami tertarik untuk membeli lukisan kecil, yang mana kami beli lukisan rumah kelahiran Bung Karno. Nah, ini beliau lagi menunjukkan beberapa hasil karya lukisannya, dari mulai rumah Hos Cokro Aminoto, rumah Bung Karno, terus sumur Jobong dan lain sebagainya. Di sini juga dia menjelaskan lukisan-lukisan yang ada di Surabaya. Wisata selanjutnya yaitu Museum Dr. Sutomo, terletak di Komplek Gedung Nasional Indonesia, Jalan Bubutan nomor 85-87, Kota Surabaya. Sebelumnya selamat datang di Museum Dr. Sutomo. Perkenalkan saya Rani dan adik-adik saya, mahasiswa magang dari Indonesia, akan sedikit memberikan penjelasan tentang Museum Dr. Sutomo. Jadi untuk Museum Dr. Sutomo sendiri merupakan museum khusus di mana kita mengangkat sosok seorang tokoh pergerakan nasional, yaitu Dr. Sutomo. Mungkin selama ini kita mengenal beliau hanya sebatas nama ya kayak. Jadi nama beliau ini digunakan sebagai nama rumah sakit, nama jalan, nama sekolah dan juga universitas. Maka dari itu pada saat Bu Risma melakukan ziarah ke makam beliau ini memiliki gagasan bagaimana kalau kita ini mendirikan sebuah museum untuk mengenang perjuangan Dr. Sutomo. Maka dari itu tepatnya pada tanggal 29 November tahun 2017 Museum Dr. Sutomo ini diresmikan oleh beliau. Dan untuk Museum Dr. Sutomo sendiri itu dibagi menjadi 3 zona. Di sini merupakan zona pertamanya, dan untuk zona pertama sendiri ada 2 lantai. Untuk lantai yang pertama lebih membahas tentang biografinya Dr. Sutomo. Jadi mulai dia lahir, sekolah, sampai bertugas di berbagai kota ada di lantai pertama. Untuk lantai keduanya itu lebih ke zona profesi. Jadi lebih mengarah ke koleksi-koleksi yang berhubungan dengan profesinya beliau sebagai dokter spesialis kulit dan kelamin. Setelah dari sini, mohon maaf sebelumnya untuk zona keduanya tidak bisa dikunjungi karena kita harus ada kegiatan di pendopo. Sebenarnya di pendopo itu merupakan zona pergerakan di mana banyak sekali menceritakan Dr. Sutomo pernah mendirikan organisasi apa aja dan bagaimana proses pembangunan GNI seperti apa dari zona kedua. Untuk zona kali ini adalah makamnya beliau. Jadi seperti paket komplit ya kak ya. Yeah. Setelah mengenal sosok Dr. Sutomo dan perjuangannya, kita bisa melakukan waktu sebentar untuk berziarah. Tapi mohon maaf, nanti apabila kakaknya ada yang sedang berhalangan? Tidak ada, tidak. Oke. Ada? Oke. Jadi mohon maaf sebelumnya untuk senatannya bisa menunggu di pendopo atau sebatas pakai saja. Ya. Dan ini ada sedikit kenang-kenangan tak bisa dibawa? Maaf ya, permisi tangan Ya, kiri. sama-sama. Terima Jadi kasih. majalah Dr. Sutomo ini, mohon maaf, majalah penyebar semangat salah satu pendirinya adalah Dr. Sutomo. Jadi untuk majalah penyebar semangat ini merupakan majalah di mana yang dari dulu sampai sekarang itu masih mempertahankan bahasa Jawa. Nah, jadi untuk majalah penyebar semangat ini pertama kali terbit itu pada tahun
tanggal 2 September tahun 1933 dan sampai sekarang masih eksis terbitnya mingguan setiap hari Jumat. Dan sampai sekarang pun selain media cetak, media sosial juga ada media online juga, jadi lebih mungkin menghemat sedikit biaya ya. Nah, mungkin apabila berminat untuk berlangganan bisa mulai dengan tempat di situ ada kontak personnya. Dan untuk tempat perjalanan majalah sendiri, media semangat sendiri itu ada di gedung sebelah yang terlalu hijau sebelah sana nanti. Dari area parkir bisa terlihat ada tulisan majalah bebas. Dan untuk bagian isinya itu dicetak di bagian depan, hampir ke separuh bangunan. Sementara untuk finishingnya itu ada di belakang kampus. Selamat berkunjung, nanti apabila ada yang ditanyakan. Lantai pertama museum terdapat riwayat hidup dan foto dokumentasi Dr. Sutomo mulai lahir hingga beliau bekerja di Rumah Sakit Sentral Burgerlijk Ziekeninrichting CBZ Simpang, Surabaya. Di lantai kedua terdapat beberapa foto dan barang-barang asli milik Dr. Sutomo, seperti meja dan kursi yang dahulunya terdapat di rumah yang ditempati oleh Dr. Sutomo, serta terdapat foto dengan keterangan cerita kisah keluarga Dr. Sutomo dan replika ruang kerja Dr. Sutomo saat beliau bekerja menjadi dokter spesialis penyakit kulit dan kelamin di Rumah Sakit CBZ Simpang, Surabaya. Di lantai tersebut juga ada replika seperti mikroskop, kateter logam, tas kerja, dan buku karangan Dr. Sutomo tentang penyakit lepra. Lantai yang berada di dalam museum ini terlihat tua, tetapi masih terawat dengan baik. Begitu juga beberapa jendela tua yang banyak menghiasi dinding berwarna krem. Bangunan itu makin menambah kesan klasik. Bangunan museum ini merupakan bangunan lama yang mulai berdiri sekitar tahun 30-an, sehingga sekarang menjadi salah satu cagar budaya yang dimiliki oleh kota Surabaya. Bagian yang ketiga adalah makam Dr. Sutomo, berdekatan dengan museum yang menyimpan koleksi pribadi dan replika ruang kerja Dr. Sutomo. Destinasi terakhir kita kali ini adalah Museum W.R. Supratman yang terletak di Jalan Mangga nomor 21, Surabaya. Perkenalkan, nama saya Latul Farika. Saya dari Bojonegoro, ingin mewawancarai tentang bagaimana sejarah singkatnya dari ini. Ya, jadi di sini adalah tempat kediamannya W.R. Supratman. Beliau lahir pada tahun 1903 dan meninggal pada tahun 1938. Dan di sini memang tempat terakhir beliau ketika pada saat wafat. Jadi di sini bisa dilihat ini adalah orang tua beliau, Siti Senen dan Jomono Senen Sastroharjo. Kebetulan dua-duanya namanya itu Senen. Dan ini kakak tertua beliau, dia yang memberikan beliau sebuah biola. Ini adalah W.R. Supratman saat berusia 12 tahun bersama ponakannya. Dan ini juga band dari beliau yang bernama Black and White. Ini adalah kakak ipar beliau sekaligus guru musik W.R. Supratman. Jadi di sini beliau itu tinggal bersama dengan kakaknya dan juga kakak iparnya, dan juga bersama ponakannya.
Bangunan museum ini merupakan rumah milik kakak pertama W.R. Supratman yang bernama Rukiem Supratijah. W.R. Supratman tinggal di rumah tersebut pada tahun 1937 hingga meninggal dunia pada 17 Agustus 1938. Dalam rumah ini hanya terdapat 2 kamar tidur di sisi kanan dan ruang tamu di sisi kiri. Di ruang tamu terpampang foto-foto W.R. Supratman beserta keluarga dan teman terdekatnya. Di pojok ruang tamu terdapat lemari berisi replika biola. W.R. Supratman tinggal di kamar depan. Kamar ini tidak memiliki pintu, sehingga hanya bisa masuk lewat jendela depan. Bukan tanpa alasan, kamar W.R. Supratman dibuat seperti itu untuk mengelabui aparat Hindia Belanda waktu itu. Rumah yang awalnya berdinding anyaman ini dibeli dan direnovasi oleh Pemkot Surabaya pada 10 November 2018 dan diresmikan oleh Wali Kota Tri Risma hari ini. Museum ini terdiri dari ruang tamu dan kamar-kamar yang menampung sekitar 39 koleksi. Di antaranya adalah replika biola. Replika biola yang digunakan saat mengumandangkan lagu Indonesia Raya pertama kali di Kongres Pemuda 2 tahun 1928. Yang kedua adalah foto memorabilia, foto-foto bersejarah Supratman bersama keluarga dan teman dekat di ruang tamu. Yang ketiga adalah kamar tidur bagian kamar yang pernah ditempati Supratman selama di Surabaya. Patung maestro, patung berpose memainkan biola di depan bangunan menjadi ikon museum. Nah, bagian terakhir ini adalah bagian di mana kita ingin berkunjung ke museum ini. Kota deh, mau nyari museum di sana. Nah, ini adalah tempat beliau mencari inspirasi sekaligus ketenangan. Oke. Serius? Bersama Berarti di tempat ini? Iya. Ini adalah kata-kata terakhir. kata-kata terakhir ini. Sebelum 2 hari beliau meninggal. Dek, foto dek. Ya. Mau dipencet? Ya, nggak apa-apa. Duduk nggak sih? Nasibku sudah begini. Inilah yang juga pemerintah Hindia Belanda. Biarlah saya meninggal. Saya ikhlas. Saya toh sudah beramal. Berjuang dengan caraku, dengan pikiranku. Saya yakin Indonesia pasti merdeka. Oke, finally ini adalah terakhir kita dari berbagai destinasi yang kita kunjungi. Kita berkunjung ke Lapis Kukus Pahlawan Surabaya. Kita mencari oleh-oleh yang akan kami bawa pulang ke Bojonegoro. Kali ini kita tertarik untuk membeli lapis kukus pahlawan rasa original, rasa Black Forest dan pie. Nah, ini adalah suasana di Lapis Kukus Pahlawan Surabaya yang ada di Jalan Tunjungan ya teman-teman. Nah, ini kita masih melihat berbagai macam hasil dari lapis kukus pahlawan. Ini sudah dikasir, kita akan payment dan akan segera pulang. Di luar masih hujan teman-teman, kita berteduh di lapis kukus pahlawan ini. Oke teman-teman, sekian dari vlog kami. Nantikan vlog-vlog berikut kami ya teman-teman. See you.
Ayo rek mlaku nang tunjungan rek